Kita akan melihat firman Tuhan dari 2 Korintus pasal yang ke-6. 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat 1 sampai 10. 2 Korintus pasal 6, perjanjian baru ya, di bawah kita promo. 2 Korintus pasal 6 ayat 1 sampai 10. Baik, kalau sudah kita temukan, kita akan membacanya bergantian. Saya akan membaca ayat yang ganjil, saudara yang dikasih Tuhan akan membaca ayat yang benar. Paulus dalam pelayanannya, firman Tuhan, sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Pada waktu aku berkenan, aku akan menyerahkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu berkenan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari kebenaran itu. Dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai ditelan. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan dan kesukaran, dalam menanggung jerat, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa, dalam kemuliaan hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik, dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah, dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela. Ketika dihukum dan ketika dihina, ketika dihormat atau ketika dipuji, ketika dapat saling menipu, namun dipercayai. Sebagai orang-orang yang tidak dikenal, namun terkenal. Sebagai orang yang nyaris mati, dan sungguh kami hidup. Sebagai orang yang dihajar, namun tidak mati. Sebagai orang bersukacita, namun senantiasa bersukacita. Sebagai orang miskin, namun memperkaya banyak orang. Sebagai orang tak bermilik, sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Ya, sampai di sini membaca firman Tuhan. Terima kasih. Ya, kita tahu ini surat Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus. Ya, kalau jemaat Korintus itu buah dari pelayanan Rasul Paulus, mereka sudah menerima Injil, memiliki jaminan keselamatan. Tapi kalau kita melihat latar belakang, banyak sekali keadaan yang nggak enak yang terjadi di Korintus itu. Mereka hidup dengan pemikirannya, mereka tidak hidup menurut firman yang sudah disampaikan oleh Rasul Paulus. Makanya surat ini disampaikan Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus. Kenapa? Di ayat 1 dikatakan, sebagai teman-teman sekerja. Paulus menganggap orang percaya itu rekan sekerjanya. Rekan sekerja Paulus, apa katanya? Saya menasihatkan kamu mengenai hal apa? Supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang ada padamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus tahu dulu apa itu kasih karunia. Mungkin kita memiliki banyak ya pemahaman tentang kasih karunia. Ya, kalau aku memiliki berkat ini juga kasih karunia. Kalau aku ini kasih karunia. Tapi mau kita lihat dulu, poin yang terpenting itu di poin 2 itu mengenai kasih karunia itu hubungannya dengan keselamatan yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Itu kasih karunia. Itu poin yang paling penting. Karena keselamatan itu tidak bisa kita dapatkan dari dunia ini. Gak bisa kita beli, gak bisa kita miliki oleh karena jerih lelah kita. Itu kasih karunia. Dan Tuhan memberikan itu bukan dengan cara yang gampang. Kenapa gak gampang? Kalau kamu mereview atau melihat kembali bagaimana Tuhan Yesus itu, kalau saya melihat
lihat ya, Tuhan Yesus ini kan orang yang taat sama Bapa. Taat. Tapi satu hal yang dia minta kepada Bapa itu pun tak pernah diberikan. Saya membayangkan kalau kamu punya anak-anak, nggak pernah sekarang ya, nggak pernah selama ini dia nggak taat. Satu cuma permintaannya, turutin. Kamu turutin. Selama ini nggak pernah nggak taat. Belum pun kamu bicara, dia sudah melakukan seperti yang kamu pikirkan. Tapi kali ini satu permintaannya itu pun Bapak itu diam saja. Apa kata Tuhan Yesus? Jikalau boleh, cawan ini lalu daripadaku. Tapi apa kata Bapak? Diam saja. Begitu ya? Allah itu, sekalipun Yesus itu sudah taat kepada Bapa, satu cuma permintaannya. Artinya kalau kita baca di situ, Tuhan Yesus itu berdoa itu berpeluknya itu seperti tetesan-tetesan darah. Saya berpeluk itu besar-besar kalau nyangkul, gitu ya. Kalau berdoa apalagi taman yang sejuk, tak panas, tak pernah saya sampai keringat sebesar-besar itu, gitu. Kalau dia cerita sama murid-muridnya, apa katanya? Hatiku ini seperti mau mati rasanya menghadapi kematian ini. Bisa kamu melihat maksud begitu besar pengorbanan Kristus itu bagi dirimu. Semuanya sudah Tuhan tinggalkan. Bahkan Tuhan itu pun ciut untuk menghadapi kematian. Kalau bisa dia nggak mau. Tapi nggak ada jalan lain ya. Kalau upah dosa itu mau, bayarannya harus kematian supaya lunas utangmu yang banyak itu. Hari ini banyak orang lupa bahwa utangnya banyak. Kamu lupa nggak utangnya? Bayar, gitu ya. Jadi ini, makanya kita mau lihat dulu apa kasih karunia itu. Jangan kan anggap itu sebesar, ya aku diberikan apa ya gitu, sesuatu benda yang masa-masa. Karena ini kasih karunia itu hubungannya dengan kekekalan itu, dan Tuhan membayar dengan darah yang mahal. Kalau cuma buat mujizat, nggak perlu dia mati dia sekali-sekali. Kalau tuh tetes-tetes apa peluknya itu seperti tetesan darah, meminta kepada Bapa itu karena selama ini dia taat saja. Lahir di kanan Bapa taat. Mau apa lagi? Nggak di keluarga konglomerat, misalnya gitu ya. Taat. Nggak ada pernah protes-protesnya. Kenapa orang tua Yesus Maria misalnya? Kenapa nggak Herodes orang besar? Gitu? Nggak ada yang dia tidak taat. Ya, itu sedikit ya mengenai kasih karunia. Apa yang mau disampaikan oleh Rasul Paulus ini kepada jemaat yang ada di Korintus dan kepada kita hari ini? Jangan menyia-nyiakan, membuat sia-sia, karena itu sudah diberikan kepadamu. Kami yang membuat, menjadikan itu menjadi sia-sia. Karena Tuhan menyelamatkan kita dengan darah yang mahal itu adalah rencana Tuhan. Di kitab Efesus, Tuhan sudah mempersiapkan pekerjaan baik bagi setiap orang. Hanya kita melihat ini atau tidak. Tuhan sudah mempersiapkan pekerjaan baik masing-masing kepadamu. Jangan ada mengatakan orang muda, aku masih muda, gak ada pekerjaan untukku. Ada orang tua, ya dari kecilku, gitu ya. Atau ada orang yang produktif, masih aktif, aku memiliki pekerjaan anak-anak dan itu segala macam, gitu. Tapi Tuhan katakan ini kepada orang yang sudah menerima kasih karunia itu, sudah Tuhan persiapkan jauh sebelumnya. Kita masing-masing memahami dan melihat dan mengerjakan ini. Kalau Tuhan Yesus, kalau baca firman Tuhan ini, saya mengingat perkataan Tuhan Yesus pada murid-murid. Apa katanya? Tuhan, kami sangat suka cita karena setan-setan itu juga takluk kepada kami di dalam namamu. Di kitab Lukas pasal 10 ayat 20 itu ya. Terus apa kata Tuhan Yesus? Wah, murid-murid, anak-anak, janganlah berbahagia karena setan-setan itu takluk kepadamu. Janganlah berbahagia karena engkau mendapat mujizat. Janganlah berbahagia karena engkau sangat diberkati. Tapi berbahagialah oleh karena amin amin ya. Berbahagialah oleh karena namamu. Itu yang Tuhan katakan. Berbahagialah kamu. Kalaupun kamu tidak mendapatkan seluruh bumi ini, karena namamu terdaftar dalam kerajaan surga. Ya, itu yang dikatakan Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus. Saya pikir ini juga yang dikatakan Paulus kepada kita. Apa maksudnya ini menjadi sia-sia? Oh, aku ke gereja
Tapi apakah ini gitu rencana Allah itu tadi? Kamu kalau nggak melayani bisa. Kalau kamu mau, ya banyak yang bisa ya. Tapi apakah ini yang Tuhan inginkan? Kalau uang pun enggak, tenaga pun enggak, waktu pun enggak, berdoa pun enggak, semuanya enggak, kira-kira tadi. Itu yang dimaksudkan. Karena orang itu telah membuat menjadi sia-sia, bukan karena dia enggak punya potensi, bukan karena dia enggak punya apa-apa yang Tuhan berikan. Karena Allah sudah memberikan keselamatan itu lebih daripada semua yang ada yang kita harapkan hari ini. Jadi udah lama hari ini itu puas kita hanya menjadi jemaat, bisa. Tapi seperti yang saya katakan tadi, tidak seperti yang saya harap, saya saja yang tidak mengharapkan seperti itu perkataan saudara saya. Kalau saya mengatakan sama Tuhan dulu, Tuhan aku ini milik tebusanmu, bukan milik siapa-siapa, tapi milik Tuhan. Pakailah seperti yang Engkau mau, karena bukan milikku, begitu. Ya. Itu di dalam hati saya ketika saya masih muda dan mengatakan itu kepada Tuhan. Terus kita melihat di sini banyak orang juga mau melayani Tuhan kalau kondisi aman. Pernah begitu? Mau melayani Tuhan artinya semangat melayani Tuhan kalau situasi atau keadaan itu stabil, nggak berat. Gak ada orang yang menolak, misal gak ada orang yang berkata bisik-bisik, atau pokoknya keadaan itu sangat mendukung kita. Ada orang yang mau pengakuan dunia ini. Tapi kalau kamu coba lihat ke bawah ini tadi, pelayanan Paulus yang dikerjakannya ya, mulai dari ayat 4 sampai ayat 10 itu menggambarkan tidak ada keadaan yang baik. Tidak ada keadaan yang baik. Saya pernah orang berkata seperti ini, kakak enaklah di lampu utara. Pikir apa enaknya ini? Itu bukan hanya sekali dua kali, sering saya mendengar. Kamu enaklah di sana, gitu. Gak tahu aku di sana apa maksudnya. Hanya aku yang tahu. Maksudnya seperti ini. Kalau kamu mencari kenyamanan untuk melakukan sesuatu melayani Tuhan, gak akan pernah. Orang yang menghindar dan mencari sesuatu yang baik akan menemukan sesuatu yang lebih berat lagi. Kemana pun kamu pergi, saya melihat Yesus itu sempurna dalam pelayanan itu ditolak orang. Paulus yang berjerit lebih keras dari semua orang ditolak orang. Apalagi aku yang bermasak. Saudara yang dikasih Tuhan, sekalipun itu perkataan orang. Adakah orang di sana ketika aku jalan sendiri? Misalnya begitu ya, itu contoh. Apakah itu situasi yang orang-orang mungkin harapkan gitu? Apakah ketika 5 jam perjalanan yang sulit oleh karena becek, angkat sepeda motor dan tubuh yang lebam, bengkak, karena jatuh, dan ketika kita sampai di sana ini sudah kena hujan sepanjang hari gitu. Sampai di sana gerimis saja orang nggak datang. Apa yang kita rasakan? Saya nggak mau cerita seperti ini ya, tapi masih itu supaya kita melihat kalau dalam pelayanan Paulus ini tadi nggak ada sesuatu yang baik yang diceritakannya di sini. Bagaimana perasaanmu? Kamu bisa merasa sepi. Pernah kamu merasa sepi? Kamu bisa merasakan sepi loh, gitu. Itu saya katakan, kalau bukan karena kasih karunia yang Tuhan berikan itu, akan ada kekuatan. Akan ada kekuatan. Ketika kamu melayani bertahun-tahun, lari serius hatinya untuk mendengarkan Injil, bagaimana? Ketika kamu sudah memberi banyak, kamu tidak diakui, bagaimana? Saudara yang dikasih Tuhan, jangan kamu mimpikan ke depannya itu seperti Mama Nia ya, akan semua orang mendukung dalam arti seperti yang kamu pikirkan. Tentu orang semua mendukung, tapi belum tentu seperti yang kamu harapkan dan pikirkan. Apakah itu nanti membuat kita baperan? Tapi kalau kita menjadikan kasih karunia Allah itu di dalam hidup kita hidup, nggak akan sempat kita baperan. Amin ya? Iya. Saya tahu satu hal ya. Kalau ada banyak hal di dalam hidup saya, contoh yang saya katakan tadi itu banyak sekali contoh. Kalau kita tinggal di rumah orang 10 tahun numpang, gimana rasanya? Tak pernah kamu pikirkan kan? Kan bisa
masih terlalu baik pun dia sama kita, dia berlelah, kita istirahat, baca, orang kan nggak ngerti. Kita hanya baca firman, dia sudah jungkir balik misalnya. Apakah bisa menjaga perasaan orang semua seperti itu hati? Oh, dia ini kan persiapan, dia berdoa, nggak semua. Itu bisa kita membuat mereka nggak mendengar firman lagi dan kita tinggal sama mereka. Pernah membayangkan itu? Jadi kalau dikatakan di sana enak ya, misalnya gitu ya. Tapi satu hal yang saya katakan bahwa Allah itu tidak tertarik untuk membuat situasi itu stabil. Allah itu tidak tertarik untuk mengubah semua keadaan supaya kamu maju. Tapi yang saya tahu Allah itu lebih tertarik membawa kamu ke satu titik, mengubah hidupmu supaya kamu bertumbuh benar di hadapan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini perkataan Paulus ya. Di dalam pelayanannya itu semua dia sudah tinggalkan, tapi apa ya? Di ayat yang kami katakan, sebaliknya dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah. Di ayat 3 itu, kami tidak mengizinkan satu hal pun. Kami tidak mengizinkan satu hal. Saya baca sedikit pengalaman Paulus di Kisah Para Rasul 2 Korintus pasal 11 ayat 23. Sedikit biar kamu lebih memahami apa yang dialami Paulus pada waktu itu. Apa yang kita alami hari ini? Ya, belum apa-apa. Saya bacakan untuk kita. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjerih lelah. Lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disusah oleh orang Yahudi, tiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku, aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya di pihak saudara-saudara palsu. Ya, ada banyak lagi. Gimana? Membacanya aja merinding gitu ya. Nggak ada sesuatu yang enak dalam pelayanan Rasul Paulus ini. Tapi Paulus apa yang membuat dia kuat? Saya melihat di ayat 3 itu apa yang dia membuat dia kuat. Bukan karena situasi itu mendukung, situasi itu normal, semua mengakui Paulus. Justru Paulus oleh karena itu, aku tidak, dia punya komitmen ya, oleh karena kasih karunia Allah. Dia menghidupi kasih karunia Allah tadi dan menganggap semuanya itu sampah. Dan aku tidak mengizinkan apapun, termasuk perkataan orang, termasuk situasi yang mendukung, termasuk nanti ketika kamu merasa gitu ya. Dan Paulus ini tidak mengizinkan apapun sehingga Injil itu tidak maju, sehingga orang menolak pemberitaan Injil yang Rasul Paulus sampaikan. Sesungguhnya ada banyak alasan untuk Paulus ini tidak berjerih lelah. Ada banyak. Kalau kamu lihat tadi, kalau kita katakan kita ini belum apa-apa, karena setiap saat, setiap waktu dia ada dalam bahaya maut, kita tak muter. Yuk, nggak di padang, nggak di air, nggak di darat, nggak di kota. Saudara tak ada yang menerima Paulus. Teman, seperti ini dia banyak yang mendukung, yang mendoakan, yang support ini atau mendukung yang lain. Banyak orang. Kalau kamu nggak bisa aku ya, bahkan mereka saya tahu menawarkan diri. Makanya saya katakan, kita mau hidup di hadapan Allah itu mau seperti apa? Kalau mau jadi jemaat biasa, bisa. Cuman apakah ini yang Tuhan maksudkan? Setelah semua yang Tuhan sudah berikan bagi kita, keselamatan yang Tuhan berikan itu gak kepada semua orang juga dikaruniakan, hanya kepada mereka yang menerima. Dan ini pelayanan yang sudah dikerjakan Paulus itu untuk
di penjara di Filipi, di penjara di Yerusalem, di penjara di Roma, di penjara di Kaisarea Filipi, gitu ya. Yang saya katakan kamu cari tempat yang aman, tak akan pernah ada situasi aman. Tapi dengan begitu pun semua, kenapa saya nggak pernah cerita di sana sulit? Nah misalnya begitu, tapi saya kok orang-orang yang mau hidup melayani Tuhan. Karena kekuatan yang Tuhan, karena keselamatan itu tadi, kasih karunia itu bisa memberikan kita hidup berkelimpahan. Bukan karena berkat yang banyak yang Tuhan beri, tapi hidup yang berkelimpahan ini dialami Paulus sendiri. Oleh karena dia menikmati hidup tiap-tiap hari bersama dengan Kristus. Oleh karena keselamatan yang Tuhan berikan itu membuat Paulus memiliki kekuatan untuk melayani Tuhan sekalipun di penjara, sekalipun diancam bahaya maut tiap-tiap hari. Sekali dalam kita melayani, tak mati kan? Maksudnya gini loh. Ya, banyak bahaya. Hari ini kita ditangkap, misalnya orang-orang percaya. Tapi kita lihat ya, kalau kamu lihat di Damsyik itu pertama sekali Paulus itu sudah melayani. Kamu lihat di Damsyik itu ada penguasa di sana, nggak membolehkan Paulus memberitakan Injil. Tapi bagi Paulus, keselamatan yang dia terima itu tidak bisa dinilai dengan apapun atau situasi saat ini. Maka tetap dia memberitakan Injil. Bahkan kalau kamu lihat jemaat Korintus itu orang yang dilayaninya, tapi jemaat Korintus ini nggak pernah mendukung pelayan Paulus, bahkan tidak mengakuinya. Karena ini golongan Kefas atau golongan apa? Karena ya, Paulus ini kan bukan murid. Nah, mungkin nggak tahu lah dari mana pengajaran itu mereka dapatkan setelah Paulus pergi melayani ke tempat-tempat yang lain. Maka Paulus suari berni, siang malam itu dia berlelah untuk membuat tenda supaya tidak apapun kuizinkan membuat orang lain tersandung. Gitu ya. Tidak ada yang kuizinkan. Ada komitmen di dalam dirinya oleh karena keselamatan itu. Yang lain itu baginya adalah sampah. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita ini sudah ditebus, diselamatkan oleh Tuhan. Ada banyak hal yang Tuhan sediakan bagi kita. Saya katakan kepada orang-orang Kampung Utara itu, dari mana kamu dulu ditebus? Tidak ada dari situasi yang baik. Kan dari kerajaan kegelapan yang dikendalikan kuasa kegelapan itu, tiap hari hidup dalam ketakutan, asal sakit mati mencari renang, gitu ya. Tapi hari ini kita sudah merdeka, tidak hidup lagi dalam ketakutan. Terus ada banyak lagi. Kalau orang hidup, kita hidup tidak menikmati hari-hari yang Tuhan berikan, kan semuanya sudah jauh lebih baik. Kita orang-orang merdeka, yang merdeka untuk melayani Tuhan. Tapi hari ini kita melupakan semua perbuatan baik Tuhan. Diangkat ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih, bukan dalam kerajaan setan lagi, tapi nggak mau hidup di dalam kerajaan Kristus yang dikendalikan oleh Yesus, yang dipimpin oleh Roh Allah, oleh kerajaan itu sendiri. Makanya seringkali kita mau itu diperbudak, dibodoh-bodohi, ditokok-tokohi, sehingga menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang ada pada kita. Sebenarnya teman-teman semua ini punya potensi, punya kemampuan, punya daya. Orang-orang merdeka yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Tapi membuat kita ini tidak bisa bergerak. Ini tadi kita mau ya, lupa kita oleh karena kasih karunia. Jadi kalau kita lupa, hari ini Paulus mengingatkan jemaat Korintus dan juga mengingatkan jemaat Tuhan yang ada di sini. Siapapun kamu, orang muda, orang-orang yang memiliki tanggung jawab yang besar untuk anak-anak, atau orang tua sekalipun, enggak. Maksudnya seluruhnya sudah ada pekerjaan baik yang Tuhan persiapkan bagi kita. Kalau nggak bisa yang ini, kita yang mencari pekerjaan itu. Kita yang nyari. Kalau nggak bisa pergi berdoa, nggak bisa berdoa yang ini, kalau nggak bisa yang itu, yang ini, apa yang bisa kita kerjakan? Dalam hal-hal kecil semacam apapun, saya bisa menjadi pemerhatian saya terhadap jemaat, apalagi Allah itu sendiri. Ada orang yang setia mengurus rumah Tuhan, misalnya, itu bisa menjadi pemerhatian saya dan mendoakan mereka. Hal yang sangat sederhana yang dilakukan, tapi hari Sabtu itu sudah membersihkan kamar mandi, membersihkan rumah Tuhan, menyapu halaman saya nggak pernah, gitu ya, karena sudah kapanpun ditangani, rumput semuanya mereka kerjakan. Tapi nggak semua ya, tapi maksudku itu hal-hal yang kecil yang ditangani orang. Tapi saya memperhatikan
lagi mati. Apa yang bisa kita kerjakan untuk mereka? Apakah kita hidup untuk menggumulkan diri kita? Misalnya, untuk menikmati semuanya yang ditawarkan dunia ini. Tapi satu hal yang bisa kita lihat di sini, sekalipun ada orang berpikir ikut melayani Tuhan itu ketika nanti semuanya baik atau Tuhan mengkondisikan semua kondisi itu menjadi baik, jangan harapkan seperti itu. Karena saya katakan tadi, Tuhan itu lebih tertarik untuk mengubah kita untuk menjadi lebih baik. Dan di ayat 2 itu dikatakan pada waktu Tuhan menyelamatkan, Dia akan menyelamatkan kamu. Itu artinya, apa maksudnya di sana? Gak selamanya ada kesempatan. Jika waktu dan Tuhan gak berkenan, ada nanti waktunya. Saya pernah begini, nanti ku ceritakan Injil kepada temanku. Pernah kampak dia, tetanus mati. Gak ada lagi kesempatan. Hari ini kamu kuat, hari ini kamu muda, hari ini kamu punya banyak potensi misalnya. Aku tunggu nanti, setelah ini, setelah itu, setelah ini. Hari ini, hari waktu kapan? Oh, kamu dengar. Inilah waktu perkenanan itu. Jadi seandainya pun ada di tempat ini yang mendengar Injil keselamatan itu, kalau Tuhan katakan, aku memberikan keselamatan itu dengan gratis, terimalah dia. Karena besok kita punya kesusahannya sendiri, nggak tahu kita apakah nggak Tuhan berikan lagi, entah datang dia tahan sendiri. Ada orang yang pulang jeder. Ya maksud saya nggak berharap seperti itu. Tapi kita memikirkan ini yang baik-baiknya. Nggak selamanya ada kesempatan. Makanya itu begitu kata di Batandai, Allah gelap. Apalagi yang betul-betul nggak akan percaya sama dia. Ya, kalau sudah diberikan firman Tuhan itu, keselamatan itu bagi untuk kaitan gelap. Keras ya? Ya. Karena saya memikirkan begini, saya pernah berpikir, kalaupun di kitab pengkhotbah itu ya, dan itu kapan pun berbicara, itu tetap menguatkan saya. Apa katanya? Kalaupun kamu miskin, kalau miskin wajar ya, sia-sia terang, sia-sia. Dan kalaupun orang kaya, berbeda. Sia-sia usaha ini. Bisakah kita melihat seperti apa yang Tuhan lihat hari ini? Bahwa semua di bawah matahari ini sia-sia. Jadi kita berjuang mundur, gitu ya. Bukan berarti kita nggak boleh punya uang, bukan berarti kita nggak boleh pendidikan segala macam. Itu bodoh namanya. Jangan nanti lari ke gunung-gunung, orang miskin jangan. Tadi kampung kami sudah ada kampung satu lagi dusun kesekian karena orang lari ke gunung-gunung. Hanya mari kita firman Tuhan ini, jangan melenceng, gitu ya. Tapi yang terpenting bagaimana kamu lalui hari-hari hidup bersama Kristus itu. Bisa kamu nikmati terus sekalipun waktu ini akan apa ya? Akan berlalu, tapi bisa menggeser semua hal yang ada di hadapan kita. Tapi bagaimana kita bergeser juga? Kalau dulu semangat hari ini enggak lagi, bisa. Hanya satu yang bisa. Kalau kamu bisa memandang tetap kasih karunia Allah yang diberikan kepada diri, Tuhan tidak inginkan itu sia-sia. Kalaupun ada pergumulan nggak apa-apa, Tuhan ada di sana. Saya juga nggak mampu ya. Tapi ketika saya melihat terlebih senang, ketika saya nggak mampu, saya bisa melihat Allah itu nyata, sempurna bekerja di sana, yang akan mengerjakan apa yang tak bisa dikerjakan. Itu menjadi hidup berkelimpahan bersama Kristus itu seperti itu. Ketika berduka cita, kok bisa kita bersuka cita? Inilah ketika berkelimpahannya memang sudah ada semangatnya, nggak ada kekuatannya melayani Tuhan. Ya aku mau melayani, maunya di kota misalnya. Ya aku mau melayani, tapi jangan tinggal sama ini. Ada banyak hal kecil pun bisa kamu buat nggak semangat. Saya katakan saya tinggal sama Itin. Kamu tahu Itin ya? Kalau Itin ini kan orangnya udah orang tua gitu. Semua berharga sama dia, tongkat pun berharga. Saya orangnya kalau nggak ada perlu singkirkan semua, nggak ada harus di situ semak gitu. Tapi itu bisa kan nggak bisa membuat kamu nggak nyaman, kurang sukacita. Maksudku dalam banyak hal hidup ini ke depan ada banyak yang bisa membatasi kamu. Tapi bagaimana kamu menyikapinya, merespon? Kasih karunia itu harus kamu responi dengan penyerahan hidup sepenuhnya total kepada Allah itu. Mau dia jadikan apa? Mau kamu? Loh, saya katakan itu kan nggak dimarahin, aku nggak pernah. Cuman itu ya, dia tongkat pun berharga rasanya. Nah,
selimutnya. Tapi karena di telaga itu saya dingin sekali sampai bikin ini gitu. Gak sanggup saya nggak pakai selimut, keluaran ini ya, timus gitu ya. Jadi saya harus tidur dengan dongeng itu. Tapi bisa dinikmati juga. Kami pernah pelayanan nggak sampai di tempat karena mobil rusak, hidup di tengah jalan, hilang di rumah orang, tinggalkan ya pulang kami malam-malam. Maksudku itu semuanya itu menjadi indah ketika kita melakukannya bersama dengan Tuhan. Kita tidak mengatakan, oh Tuhan tidak memberkati, oh Tuhan puji ini, Tuhan ini. Hidup berkelimpahan bersama Kristus itu bisa kita nikmati tiap-tiap hari. Bisa kita nikmati tiap hari. Apapun yang ada pada kita, kita tahu itu hanya minjam. Jadi kok kita pegang semua gini ya. Orang-orang muda di tempat ini, hai orang-orang muda, ada nggak orang muda ya? Hiduplah dalam kasih karunia, hiduplah menjadi berkat dan berdampak. Ya. Jangan ada orang yang hidup setelah diselamatkan. Karena ini orang yang nggak memiliki, belum diberikan kasih karunia nggak Tuhan butuh. Karena orang yang sudah diberikan kasih karunia keselamatan itu, darah Kristus itu sudah Tuhan berikan dan kita nikmatinya enak-enak gitu ya. Sementara orang lain berjalan menuju mau. Itu orang yang seperti yang Tuhan mau. Kamu bangunlah dari tidur. Ya, karena keselamatan yang Tuhan berikan itu bukan hanya untuk menikmati hidup sendiri. Teman-teman juga nggak usah takut yang terpilih tadi, karena mamanya udah langsung gini dia. Kalau bisa tadi merengek sama aku udah merengek gitu. Tapi karena sama jemaat, tak mungkin dia gitu. Kalau aku tadi udah rekam aja katanya. Ini nggak bisa. Tapi maksud saya nikmati hidup bersama Tuhan karena akan lihat bagaimana Tuhan hidup. Dalam keterbatasan, dalam ketidakmampuan Allah yang berkuasa bisa bekerja di dalam kami lihat bahwa memang Tuhan yang mengerjakan. Dalam keterbatasan kata Paulus, aku terlebih suka semakin nyata melihat Allah itu bagaimana bekerja di sana. Tiap hari, sekalipun didera, sekalipun ada perkataan orang, kau takut. Saya katakan tadi kita nggak bisa mengubah orang, tapi kamu bisa mengubah hidupmu untuk hidup dalam kasih karunia Allah, sehingga bisa hidup yang berkelimpahan itu, roh yang tiap hari menyala-nyala, dan ketika berduka cita pun kita bisa bersuka cita. Ketika tiap hari orang menginginkan kematian tapi tetap hidup, kata Paulus, kalau bukan karena Allah. Dan kan ini ya, saudara dikasih Tuhan, saya katakan orang-orang muda, hiduplah berdampak bagi orang lain, berguna untuk kerjaan Tuhan. Orang-orang tua, hiduplah menjadi berkat. Orang-orang yang dalam pemerintahan, hiduplah taat Tuhan, melayani Tuhan, mengasihi Tuhan. Semuanya, orang-orang tua, orang-orang yang wira swasta, orang-orang yang belum punya pekerjaan, misalnya ya, pekerjaan yang tetap maksudnya, semua kita tahu saya bekerja. Tapi mari kita hidup mengasihi dan melayani Tuhan. Jangan membuat sia-sia kasih karunia yang ada padanya. Tuhan akan menolong. Baiklah kita berdoa. Tuhan Yesus, hamba sudah selesai berkata-kata yang terbatas, tapi kiranya Tuhan menyempurnakan perkataan ini dan berbicara di dalam hati masing-masing seperti yang Tuhan mau. Kalau Tuhan sendiri sudah melakukan segala sesuatu, meninggalkan segala sesuatu, bahkan taat naik sampai ke atas kayu salib ini, Tuhan, biarlah kami juga melihat betapa besar dalamnya Engkau mengasihi kami dan menginginkan supaya semua orang tebusan Tuhan ini hidup berguna bagi kerajaan dan kemuliaan Allah. Engkau Allah yang menaruhkan itu di dalam hati kami, supaya ketika ada pun situasi yang sulit di depan, tidak seperti yang kami pikirkan, hal yang berat tidak membuat kami lari, tapi akan membuat kami semakin merendahkan diri di hadapan Tuhan, meminta kekuatan pertolongan yang daripada Tuhan yang akan memampukan kami bahkan lebih lagi. Tuhan, Engkau memberikan semangat, Engkau memberikan kekuatan bagi tiap-tiap orang, Engkau meneguhkan apa yang sudah Tuhan percayakan bagi mereka, supaya sungguh-sungguh kami boleh tersenyum, kami boleh bersuka cita, bahkan penderitaan itu pun kami anggap
kasih karunia Allah. Karena tidak semua orang akan dipercayakan menderita. Tidak semua orang akan dipercayakan hal-hal tertentu. Buatlah kami tidak merasa sepi. Buatlah kami tidak merasa malam. Buatlah kami lebih bersuka cita dari semua orang. Hamba sungguh berdoa Tuhan Engkau memberkati seluruh jemaat ini. Orang-orang yang sudah dikasihi dan sudah Tuhan pulihkan dari kuasa-kuasa kegelapan, dari keterikatan dosa yang mengikat mereka, bahkan dari ketakutan-ketakutan. Tuhan sudah memerdekakan mereka. Buatlah Tuhan, oleh karena itu kami hidup lebih mengasihi Engkau, memberikan hidup kami, waktu kami, tenaga kami, bahkan apa yang sudah Tuhan berikan bagi kami untuk hidup mengasihi dan melayani Tuhan sepanjang hidup kami, baik orang yang muda bahkan sampai orang-orang yang lanjut usianya. Tuhan, kiranya semuanya itu kami boleh menjadi berkat. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan jemaat Tuhan yang ada di tempat ini dalam pelayanan mereka, orang-orang yang mereka kasihi. Kiranya kasih karunia Tuhan atas mereka yang akan menarik, bahkan menyelamatkan keluarga-keluarga saudara-saudara yang kami kasihi. Bahkan kami tetap merindukan Tuhan, selamatkanlah orang-orang di tengah kampung Kuala ini. Oleh karena nama-Mu ada di tempat ini, oleh karena nama-Mu sendiri, tariklah ya Tuhan dengan cara Tuhan sendiri. Bahkan kami sungguh berdoa, apapun yang menjadi kerinduan hati jemaat Tuhan ini, kiranya Tuhan yang menolong, yang akan memampukan dan membuat hidup mereka berarti bagi Tuhan. Pakailah Tuhan dan taruhkanlah perkataan-Mu supaya lewat hidup mereka pun ada orang yang boleh diselamatkan, tidak dari dalam ke dalam hidup yang kekal. Terpujilah Engkau. Hamba sungguh berdoa juga, kiranya Tuhan memberkati pekerjaan hasil usaha mereka. Berkati tidak hanya cukup, tapi mereka boleh berkelimpahan oleh karena kemurahan Tuhan. Berkati anak-anak kami, bahkan pendidikan anak-anak ini. Berkatilah semua orang Tuhan, supaya sekalipun mereka memang melemah, kami tahu bahwa Allah tetap mencukupkan. Berkati orang tua mereka untuk menjadi saluran berkat untuk masa depan pendidikan anak-anak ini, oleh karena nama-Mu juga. Terima kasih Tuhan. Berkati kesehatan, bahkan Tuhan menjauhkan kami semuanya dari setiap kecelakaan, bahkan dari mara bahaya, dari keinginan jahat orang lain. Terpujilah Engkau ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.